Halo, semuanya. Wah, kita general reading ya. Ini pembacaan tarot energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa vice versa atau terbolak-balik. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini, kayak gitu ya. Jadi ini temanya berjudul perubahan hidupmu dalam waktu dekat ya. Jadi kita clarify energi kayak gimana perubahan hidupmu dalam waktu dekat. Oke? Oke. Ini ada kartu woman holding a heart. Seven chakra. Okay. Angel of love. Okay. Ini ada victory. Desire. Dan ada hostilities. Okay. Ya. Jadi ini tuh aku lihat perubahan kamu dalam waktu dekat ya. Ini ada kestabilan antara logika dan perasaan. Nah, ada kestabilan, keseimbangan antara pikiran dan perasaan kamu. Jadi nggak terlalu bucin lagi ya, nggak terlalu mudah kasihan, nggak terlalu bucin gitu, nggak terlalu budak cinta ya. Jadi nggak lebay menggunakan perasaan yang berlebihan, karena logika kamu juga jalan begitu ya. Tapi ini bisa vice versa. Kalau selama ini terlalu sering menggunakan logika, pada akhirnya bisa menggunakan perasaan. Jadi ya balance, seimbang antara hati dan pikiran kamu. Jadi kamu orang yang tidak terlalu kasihan atau tidak terlalu bucin sama percintaan ya, tapi tidak terlalu kejam juga sama orang yang kamu cintai atau sama siapapun gitu. Ini beberapa kalian intuisi kalian semakin tajam ya. Jadi kalau intuisi semakin tajam, kamu jadi bisa memilah dan memilih mana orang yang berniat baik, mana orang yang berniat buruk sama kamu. Bisa saja udah terjadi ya, atau ini nanti dalam waktu dekat ini. And then ini beberapa kalian ada yang ragu ya sama seseorang, nggak yakin gitu, apakah dia mencintaiku, apakah dia sayang sama aku. Nah, sebenarnya dia sayang sama kamu gitu. Untuk beberapa waktu ini kelihatan cintanya tumbuh ke kamu ya. Jadi ya mungkin kalian ada yang ngerasa kayak nggak mungkin lah orang seperti dia, orangnya dingin, cool, orangnya misterius, atau dia tuh orangnya banyak diem, apa mungkin dia cinta sama aku. Nah, ada perubahan yang terjadi ya. Ini entah karena orang ini sering menolak perasaan itu ke kamu, atau dia mengabaikan perasaan dia ke kamu, tapi ternyata cinta yang ada dalam hatinya itu tumbuh ke kamu. Nah, terjadilah perubahan kayak gitu. Jadi orang ini situasinya baper sekarang sama kamu ya. Bawa perasaan. Jadi kalian yang mungkin tidak komunikasi, tidak ketemu gitu, ya mungkin kamu berasumsi bahwa ya memang dia
kayak nggak ada rasa sama kamu, bla bla bla. Tapi ternyata dijalanin kok kamu tuh ngerasain ada semacam tarikan energi ke dia, kamu kayak ingat dia lagi. Ya, itu sebenarnya memang dianya yang sekarang baper banget bawa perasaan ke kamu karena dia punya cinta yang tumbuh ke kamu gitu ya. Dan ini beberapa kalian yang sudah sering dikecewakan, udah banyak berkorban ke orang, banyak bersabar ke orang atau ke dia. Pada akhirnya ya aku ngerasa kamu menerima karma baik itu ya. Jadi kalau kita menanam hal-hal baik, kita kan pasti menuai hal-hal baik. Jadi kalau kamu yang selama ini ngerasa kayak terinjak-injak, dikecewakan, disepelekan, gak dianggap, diabaikan, ya pada akhirnya kamu pemenangnya gitu. Apalagi kalau kalian yang udah banyak mengalah itu bukan berarti kalah, karena at the end kamu pemenangnya, kamu juaranya. Malaikat juga tahu ya, kamu yang jadi juaranya gitu. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena kamu yang tertuntun duluan ke gerbang spiritual, gerbang kebahagiaan, di mana kamu bisa menemukan diri kamu, siapa kamu sebenarnya. Kamu bisa mewujudkan apa yang kamu mau. Beberapa kalian sudah tahu arti hidup ini, cara membahagiakan diri sendiri, dan ini nanti banyak hal-hal positif yang kamu terima ya. Bisa kayak rezeki kamu semakin banyak, karir kerjaan kamu semakin bagus nantinya, bisnis semakin lancar nantinya gitu. Tapi ya memang ini nggak mudah ya. Bisa saja kamu naiki tangga demi tangga menuju keberhasilan itu, ya pasti adalah tantangannya. Tapi pada akhirnya kamu bisa jadi pemenang gitu. Setidaknya sudah memenangkan diri sendiri ya. Kamu udah menyelamatkan diri kamu dengan meninggalkan situasi toksik selama ini. Jadi yang selama ini ragu bisa move on atau enggak, ya pada akhirnya bisa gitu ya. Jadi kalau kamu ngerasa kayak aku kayaknya nggak bisa deh move on dari dia, aku kayaknya nggak bisa deh lupa sama dia, ya pada akhirnya kamu bisa gitu ya. Meskipun prosesnya ini udah dari beberapa bulan yang lalu atau dari beberapa tahun yang lalu, ada yang udah dari kemarin banget, tapi dalam waktu dekat ini bisa gitu. Apa ya, mungkin ya kamu tuh udah bisa membentengi diri kamu ya. Kamu udah tahu arti hadir kamu tuh berharga, diri kamu berharga, jadi kamu melindungi diri kamu. Kamu bawa diri kamu tuh keluar dari energi-energi negatif masa lalu. Ya tentunya dengan memaafkan, mengikhlaskan, seperti itu. Kalau untuk melupakan ya pelan-pelan lah ya. Gak segampang itu ya Markona. Itu manusiawi kok. And then ya beberapa kalian ya, ini beberapa yang masih mau stalking seseorang, pada akhirnya kamu bisa nggak stalking dia lagi ya. Entah kayak gimana ya, semesta itu kayak memberikan energi ke kamu, Marimar, lu pasti bisa nggak stalking dia lagi gitu. Lo pasti bisa nggak kepoin dia di sosmed lagi gitu ya. Atau apa ya, ini nggak hanya tentang percintaan, bisa juga tentang orang lain, entah teman, keluarga, atau siapalah yang terhubung sama kamu di sosmed. Aku rasa kamu udah bisa mengendalikan diri gitu. Jadi kamu udah pintar nih menggunakan sosmed. Kamu ngelihat postingan orang di sosmed, kamu nggak ada rasa cemburu lagi, nggak ada rasa iri, dengki, jealous gitu, nggak ada ya. Bahkan beberapa kalian memutuskan untuk nggak main sosmed ya, karena kadang kalau ngeliat sosmed kan kita ngerasa sedih kalau nggak bisa bahagia kayak orang yang ada di sosial media itu gitu sih. Jadi ya bagus sih energinya.
Apalagi kalau udah bijak ya pakai sosmed, ya kamu kayak apa aja sih, kayak ya udah biasa aja kalau ada orang pamer-pamer di sosmed, ya kamu legowo, santai aja, nggak membandingkan hidup kamu sama orang-orang di sosial media gitu. Ini tuh Queen of Wands. Ini ada Strength, Ten of Pentacles, Three of Swords, Five of Pentacles, dan Seven of Swords. Oke, Leo, Aries, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn. Ini yang kuat Leo. Oke, sama Taurus ya, bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi zodiaknya. Nah, ini perubahan dalam waktu dekat juga. Entah kalian udah memang merawat diri, atau memang kalian apa ya, sudah memaknai betapa nyamannya ada di perjalanan spiritual sampai di tahap ini ya. Ya kamu makin bercahaya gitu. Ini kalian yang udah merawat diri ya, dengan cara apa ya, dengan cara masing-masing ya, kamu makin cantik, makin cakep gitu. Ini beberapa, tapi ada juga yang memang ini inner beauty-nya keluar ya, kecantikan, ketampanan itu keluar dari dalam gitu. Jadi orang ngeliat kamu tuh kayak apa ya, kayak ada aja value-nya gitu, nilai diri kamu tuh ada. Istilahnya ya, beberapa kalian yang selama ini udah disepelekan, gak dihargai mungkin sama seseorang atau orang di sekitar kalian, ya pada akhirnya bisa gitu dihargai. Mungkin apa ya, kalau kita udah sering cari pencerahan di tarot ya, kamu jadi tahu kan makna hidup ini dan bagaimana cara kita menghadapi hidup ini, menghadapi perjalanan spiritual ini. Jadi kamu tuh kayak orang yang bisa mengendalikan diri. Nanti dalam waktu dekat ini cara bicara kamu, cara bertingkah laku kamu tuh udah beda gitu, udah beda banget. Kamu nggak kayak orang duniawi ya, kamu udah kayak orang yang benar-benar ya spiritual, seperti itu. Jadi orang kayak nggak nyangka aja sih, kamu kok bisa seperti itu. Mindset kamu, pola pikir kamu tuh keren banget nantinya. Bahkan beberapa dari mereka menjadikan kamu kayak tempat curhat ya. Mungkin beberapa udah ngerasain ya, atau kamu jadi tempat curhat dia. Gitu. Ada sih yang kayak jadi nyaman aja gitu ke kamunya, soalnya energi kamu positif gitu. Jadi kalau kita punya energi positif, siapapun nyaman sama kita kak gitu ya. Dan ini ya beberapa jadi hidup dengan penuh berkelimpahan ya, entah kelimpahan rezeki atau kamu pada akhirnya merasakan kasih sayang keluarga, bantuan teman juga bisa, atau ada bantuan orang lain. Dan kamu di sini jadi orang yang apa ya, bisa mengendalikan perasaan gitu. Jadi kalau kita sudah spiritual ya, lebih spiritual, itu kan sensitivitas kita makin tinggi ya. Jadi kita jadi terpacu tuh, kita ke-trigger untuk mengendalikan perasaan. Jadi kayak semakin sensitif kan semakin perasa. Nah kamunya bisa mengendalikan rasa itu. Jadi kayak gak mudah baper sama orang, gak mudah bawa perasaan, gak mudah sakit hati, gak mudah kecewa gitu, karena kamu gak mau lagi berharap. Seperti itu ya. Ada juga yang apa ya, ini teruntuk kalian yang terkoneksi sama seseorang begitu dalam ya, yang udah lama dia diam. Dalam waktu dekat ini kamu akan merasakan terus energi dia ya, karena dia fokus banget sama kamu.
ini seseorang yang sekarang sebenarnya dia kesepian gitu. Beberapa dari mereka dia ini butuh kamu gitu loh ya. Cuma karena dia nggak melakukan apa-apa, dia diam gitu aja, energinya fokus ke kamu. Istilah kayak kita diam nih, tapi dia diam nih, tapi nggak mau ngelakuin apa-apa, entah karena ada sesuatu ya, kalian nggak komunikasi, ada masalah, ada konflik, entah egonya atau gengsinya, atau dia malu sama kamu atau gimana, ada perbedaan dan ada orang lain misalnya. Dia kan sulit nih bergerak ke kamu, dia cuma bisa diam, bersembunyi, tapi diamnya itu membuat dia fokus banget energinya ke kamu. Jadi dia diam, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu koneksinya ke kamu gitu. So ya, beberapa kalian di sini yang mungkin udah berhasil atau mulai berhasil melangkah ke depan alias move on, ya bisa aja nih ketarik lagi energinya ke dia gitu. Ini bisa aja udah ada yang ngerasain ya, atau nanti gitu. Oke, kita lihat lagi. Ini ada breathe deeply ya, play, compassion for all. Wah, trust your intuition, be present. Oke, confidence. Wah, bagus ya. Jadi aku rasa ini juga ada perubahan tentang bagaimana kamu berdamai dengan keadaan ya. Karena ini kalian ada yang punya koneksi spiritual, koneksi kuat sama seseorang, tapi masih sulit bersama ya. Banyaklah penghalang kayaknya dari orang lain, atau ini kalian sudah beda banget sekarang gitu, udah beda ya. Cuma kamu bisa gitu beradaptasi dalam koneksi ini. Kenapa sih harus beradaptasi? Karena aku ngelihatnya ini kan koneksi berat ya. Sebenarnya kita mengelak ya makin sakit loh sebenarnya gitu. Misalnya ya kamu ada koneksi sama seseorang, kamu mencoba melupakan, memaksakan diri kamu menolak, mengelak, sebenarnya itu makin buat kita sakit ya, bikin kita kayak menyiksa diri sendiri. Nah pada akhirnya kita harus memilih untuk menyesuaikan diri gitu. Pada akhirnya kamu mengerti nih dalam waktu dekat ini koneksi memang sulit dihindari, mau nggak mau harus beradaptasi. Aku pernah bilang ya, kadang kita kalau melepas seseorang itu nggak mudah. Kita bisa saja bilang gini, nah kan belum tentu realisasinya bisa gitu. Ya pada akhirnya kita harus berdamai, harus beradaptasi. Jadi kalau kita terkoneksi, oh iya, ya udah, gue terkoneksi nih, gue teringat sama dia. Tapi ya udah, nah kamunya nggak menghayati banget, kamu nggak lagi mau baper sama koneksi itu. Jadi ya, ini pernah aku bilang waktu di video mana gitu ya. Jadi kalau kita terkoneksi sama orang, jangan terlalu dihayati, jangan terlalu dibaperin. Jadi lebih kayak punya mindset lah, punya pola pikir. Namanya manusia pasti punya memori, punya kenangan sama orang yang pernah hadir di hidup kita. Jadi kalau teringat ya udah gitu. Ini orang pernah gua kenal. Nah, jadi jangan dihayati banget, jangan dibaperin. Ya, itu bisa kamu lakukan dalam waktu dekat. Jadi kamu ke depannya ya makin biasa aja kalau terkoneksi sama dia. Perlahan kamu bisa move on. Bisa bebas, lepas. Kutinggalkan saja semua beban di hatiku. Nah, kayak gitu. Dan apa ya?
Ini sih aku rasa teruntuk kalian yang udah banyak taking action ya. Jadi kalau kita udah ngelakuin yang terbaik sama seseorang, kalau kita udah banyak bersabar sama seseorang, ya itu tandanya sebenarnya kita nggak perlu lagi melakukan apa-apa untuk orang itu, ya kan? Sekarang tinggal tunggu waktu dari semesta untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi kalau kita masih terkoneksi, ya itu tandanya kita harus beradaptasi. Gitu. Dan percayalah, untuk yang banyak berkorban dan banyak bersabar ini pasti bisa menjadi pemenang yang bebas lepas dari energi negatif ini. Nah, tapi kalau seseorang yang di sini sering menyakiti, sering mengecewakan, sering apa ya keras, atau bahkan ada yang kasar, atau ya dianya biarin kamu berjuang sendirian, dia nggak menghargai perjuangan kamu. Nah, kalau orang yang seperti itu tuh yang susah move on sebenarnya. Memang fasenya beda-beda ya. Ada orang yang kayak ya di awal dia santai aja gitu, ibarat ya slow sih. Bisa aja di awal dia lupa sama kamu, di awal perpisahan ya, atau di awal nggak komunikasi, awal lulus kontak itu dia biasa aja. Tapi berjalannya waktu kan semesta menegakkan keadilan itu, jadinya dia yang susah move on, dia yang susah melupakan kamu gitu. Jadi gitulah hidup ini ya, nggak perlu macam-macam, cukup satu macam. Yang macam-macam itu biasanya yang ya kita harus membayar karma kita jadinya ya. Dan apa ya, aku ngelihat kamu yang udah bebas lepas dari energi negatif masa lalu atau masa sebelumnya itu, kamu di sini menjadi jiwa yang baru. Kamu tetap menebarkan cinta, kasih sayang sama orang-orang sekitar kamu. Kamu tetap menggunakan intuisi. Orang-orang sangat mengharapkan kehadiran kamu. Kamu sangat percaya diri, ya. Percaya diri banget. Jadi kalian yang selama ini terpuruk begitu dalam, ya sebenarnya banyak hal yang bisa kamu lakukan saat kamu bangkit, ya. Banyak hal-hal positif yang bisa kamu lakukan, hal-hal kreatif bisa kamu lakukan. Gitu. Jadi di sini ya kamu bagus banget sih, nggak bucin lagi, terus kamu nggak kejam juga ke orang. Jadi logika sama hati itu balance ya, seimbang. Dan apa ya, ini seseorang mengharapkan kehadiran kamu gitu. Yang tadinya dia nggak rindu sama kamu jadi rindu, tadinya dia jual mahal, kamu jadinya jual murah gitu, atau maunya gratis juga nggak apa-apa gitu. Tadinya dia nggak mau kepoin kamu, nggak mau cari tahu kamu, pada akhirnya dia mencari tahu kamu. Ada yang kayak gitu ya, ada yang mencari kamu. King of Swords, Nine of Cups. Oke, Judgment, Ace of Pentacles, Death, Lovers. Oke. Pisces, Cancer, Scorpio, Virgo, Taurus, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius ya. Ini yang kuat Scorpio, Gemini. Ya. Taurus ada, Aries ya. Bisa energi aja. Jadi aku ngelihat ya, ini beberapa kalian jadi bisa kayak sebagai leader gitu ya, sebagai pemimpin. Entah pemimpin di tempat kerja kamu, atau pemimpin di lingkungan kamu, atau pemimpin di keluarga kamu ya. Aku lihat ada yang seperti itu. Ya pemimpin itu kan dalam hal yang nggak resmi juga nggak apa-apa gitu. Jadi kita jadi leader di keluarga kita itu kan
udah luar biasa ya. Leader atau pemimpin di keluarga itu kan sebenarnya udah sangat luar biasa sih. Jadi kamu tuh istilahnya jadi cahaya di keluarga kamu. Kamu udah spiritual, jadi kamu bisa membawa keluarga kamu ke arah positif juga gitu, atau orang sekitar kamu. Makanya ya orang kayak senang aja gitu deket kamu nantinya ya, entah siapapun. Bahkan senang aja sharing, curhat sama kamu seperti itu. Beberapa kalian di sini jadi disayangi banyak orang ya, dicintai banyak orang karena kamu sudah bertransformasi gitu. Dan aku lihat apa ya, di sini orang-orang yang pernah menyakiti kamu akan menerima karmanya ya. Jadi yang pernah menyakiti kamu itu jadi kayak pengen mendekat ke kamu seperti itu. Ini bisa orang ini memang mau minta maaf, mau menebus kesalahan, atau ya mereka melihat cahaya dalam diri kamu. Jadi ya orang-orang yang berjalan dalam kegelapan seperti ini kan butuh cahaya gitu. Atau ya pada akhirnya yang tadinya mereka angkuh seolah-olah berada di atas, ya mereka pada akhirnya ada di bawah dan butuh bantuan kamu gitu. Aku rasa seperti itu ya. Ini kuat juga water sign, Cancer, Scorpio, Pisces ya. Ya beberapa kalian yang mungkin selama ini udah banyak tulus ke orang, terus akhirnya kalian dimanfaatin, akhirnya kalian ada yang dibodoh-bodohin. Ya itu nggak sia-sia sih sebenarnya. Meskipun terlihat stupid ya, tapi orang tulus itu juga pasti dapat berkah gitu. Cuma kamu belajar juga sih kalau kita boleh tulus ke orang tapi juga harus bijak ya. Kamu jadi bijak, nggak membiarkan orang-orang terus menerus memanfaatkan kamu gitu ya. Kamu nggak mau membiarkan ada celah bagi orang untuk bikin dosa lagi ke kamu kayak gitu. Dan apa ya, aku ngeliat di sini ada sosok yang kembali ya, ada seseorang yang kembali. Ini yang kuat sih, energi seseorang yang terkoneksi dengan kamu. Dan kamu bisa sih merasakan, walaupun fisiknya belum ada dekat kamu, tapi energinya udah deket banget ke kamu. Energinya udah mendekat banget ke kamu. Makanya ya dari pagi sampai malam, malam ke pagi, kamu kayak merasa dia itu ada ya. Kamu merasa kayak dia mengintai kamu, memantau kamu terus. Soalnya ini energi ya, gitu aku lihat. Kuat banget energi dia, mendekat ke kamu. Makanya ada yang ya mungkin kamu memimpikan dia, atau ya aneh aja sih, kamu ngejalanin hidup kamu bahkan ya fokus ke yang lain, tapi kamu ngerasa kayak pasangan jiwa kamu tuh adalah dia gitu. Jadi kemana-mana kamu seolah-olah ditemani dia, energinya kayak nempel terus ke kamu ya. Dia pun seperti itu sih. Ini karena orang itu fokus banget ke kamunya ya. Kalau ada seseorang yang fokus banget mikirin kamu, terus kalian satu vibrasi, itu nyampe ke kamunya gitu. Jadi ya di situ kamu menyadari sih kalau kamunya yang tadi udah melepas, udah move on, terus tiba-tiba terkoneksi sama dia ya. Ya pada akhirnya kamu senyum aja gitu. Gue ingat lagi nih, gue mimpi lagi nih, atau gue ngerasa dia seperti ini, seperti itu. Nah dia kayak hadir nih gitu ya. Itulah energi ya. Energi itu nggak bisa bohong sih. Jadi kalau kamu merasakan dia mendekat gitu ya kamu senyum aja, karena ini udah sangat spiritual kamunya. Jadi kalau ada orang yang hadir lagi ya, oh ya udah gitu. Kalau memang mau memperbaiki hubungan ya nggak apa-apa, kalau nggak mau juga nggak apa-apa kayak gitu.
Okay, ini ada to be fair, exchanging gifts, serendipity, happy, never ending story. Okay, come to the east, TikTok. Nah, jadi tinggal nunggu waktu aja sih, nggak lama lagi ya, pas banget nih dalam waktu dekat. Kamu akan melihat kalau semesta itu adil, semesta itu memberikan keadilan untuk kamu. Jadi kamu yang selama ini ngerasa kapan ya dia sadar, kapan ya dia berubah, kapan ya dia ngerasa kalau dia itu bersalah, kalau dia itu punya kesalahan sama aku. Nah, coba rilis itu, coba lepaskan energi kayak gitu. Karena semakin cepat kamu ngerilis energi seperti kayak menagih karma, menagih supaya orang ini berubah, kalau kamu udah bisa lepaskan energi seperti itu, semakin cepat kok karma itu berjalan buat dia gitu. Tapi kalau kita nagih terus ya, ngejar-ngejar terus, mana nih karma buat dia, itu makin lama karma dia kak gitu ya. Jadi rilis lah energi menggebu-gebu itu, energi obsesi itu, pengennya dia merasakan karma lah, atau kayak pengennya dia segera datang, segera komunikasi. Coba itu dirilis ya, dilepas. Karena kalau kamu menggebu-gebu kayak gitu, makin lama energi dia ke kamu. Tapi kalau kamu makin ikhlas ya, seperti aku bilang, menyesuaikan diri, beradaptasi, legowo ya, kamu nggak perlu ngelakuin apa-apa sih jadinya. Cukup diam aja, duduk manis, atau kamu doa, tinggal lihat aja Tuhan dan semesta menunjukkan ke kamu tentang keadilan itu, tentang karma itu untuk dia. Gitu ya. Dan nikmati hidup, berbahagialah, bersukacita, tetap balancekan, seimbangkan hidup kamu ya. Cuma apa ya, lucunya itu di saat kamu udah ngerilis ya, di saat udah ngelepas energi orang ini orang ini datang lagi sih, hadir lagi. Beberapa kalian yang udah bete, udah kayak males sama orang masa lalu ini, ya gimana ya, dia hadir lagi gitu ya. Tapi ini general ya, ini energi banyak orang. Memang kuat banget ini. Aku lihat energi seseorang mau dekat lagi sama kamu. Cuma saat dia mendekat, kamu malah biasa saja dan jaga jarak sama dia. Ini mungkin karena kamu ngerasa dia sudah sangat toksik buat kamu, atau kamu nggak mau tersakiti lagi gitu. Tapi ada juga yang diantara kalian ya, kalau dilihat-lihat sih gimana ya, ya dia tuh buruk memang, dia tuh memang gak layak sih buat aku, dia tuh toxic begini begitu bla bla bla. Tapi ya ketika dia mendekat lagi, kamu baper lagi. Nah di situ tuh alarm berbunyi, alarm kamu bunyi. Markona, lu seimbangkan nih perasaan lu sama logika ya, supaya lu jangan terlalu bucin lagi. Takutnya kalau mudah baper, terus nanti ngarep, terus kecewa lagi, gimana? Gitu. Jadi balance kan, seimbangkan. Ketika rasa-rasa bucin itu muncul, ya langsunglah nyalain tuh alarm kamu, ingat logika kamu. Supaya kamu tuh tetap bisa ramah sama dia, tetap bisa tidak kejam dengan dia, tapi tetap juga tidak mudah kasihan ya, tidak mudah bucin seperti itu. Ini untuk sama dia atau sama siapapun ya. Baiklah, jadi sampai di sini dulu. Next time kita bahas lagi. Ini beberapa aja yang cocok ya. Bisa vice versa, terbolak-balik. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.